Awal rekrut karyawan tuh cuma 2 orang aja untuk gantiin adik ipar saya itu. Lama kelamaan itu ya karena pesanannya makin banyak, saya hire lagi 2. Ya itu Mas, karena kita menjaga kualitas ya kan, terus customer jadi percaya sama kita. Alhamdulillah pernah dipesan juga snack box Dapur Aisyah itu untuk kepresidenan, tim kepresidenan RI 1 dan RI 2 gitu. Itu juga open second. Karena memang belum yakin sih, maksudnya ini mau dibesar, emang mau semana sih gitu kan. Tapi begitu saya lihat, wah ramai nih yang beli, semangat kan kita, udah tabungin, udah banyak duitnya, baru beli oven. Ya memang usaha itu harus konsisten sih Mas, memang cuma itu sih kalau menurut saya, dan harus sabar. Ya namanya menumbuhkan brand itu seperti kita menumbuhkan anak gitu ya, jadi kita harus pelan-pelan gitu, nggak bisa instan. Itu nggak ada, kalau dibilang instan tuh nggak ada ceritanya. Ya harus jalanin sakit-sakitnya dulu gitu. Assalamualaikum, nama saya Inke Trimelina, saya owner dari Dapur Aisyah. Dapur Aisyah ini ada di Jalan Terusan Pulau Bawean, Sukarame, Bandar Lampung. Di Dapur Aisyah ini kita produksi aneka cemilan, tapi yang paling best seller itu bolen pisang coklat kejunya. Dapur Aisyah itu sebenarnya dulu saya bangunnya itu di Tangerang, tapi karena suami saya itu ada pindah kerja di Bandar Lampung, alhamdulillah sekarang kita buka di Bandar Lampung. Awal mulanya kita itu sebenarnya bikin cemilan untuk anak-anak aja Mas. Lambat laun banyak pesanan dari teman-teman yang ada di sekolahan anak-anak dulu, dari wali murid ya. Jadi mulai usaha itu pakai BlackBerry Messenger gitu. Sampai akhirnya seperti sekarang gitu. 2016 waktu anak-anak saya masih SD, saya mulai ngerintis usaha. Ya awalnya dari bikin cemilan buat anak-anak, saya posting di BlackBerry Messenger. Terus banyak wali murid yang mau pesen juga gitu. Terus saya lihat wah peluangnya bagus nih gitu. Terus akhirnya suami saya pindah ke Bandar Lampung. Saya tetap usaha gitu loh, usaha Dapur Aisyah ini tetap saya buka. Dulu karena tempatnya kecil, dulu di dapur ya, dari dapur rumah itu tempatnya kecil. Namanya itu sebenarnya bukan Dapur Aisyah, namanya itu Dapur Imut. Begitu saya ke Lampung, saya buka Dapur Aisyah. Itu asal muasalnya itu sebenarnya supaya orang itu nggak ragu Mas, kalau belanja di Dapur Aisyah itu kadang banyak pertanyaan ya, halal atau tidak ya kuehnya. Saya berharap dari nama Aisyah itu orang-orang lebih percaya lagi dengan produk yang kami keluarkan gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya dulu usahanya bukan kue ya Mas ya, tapi saya udah banyak banget produk yang saya jual zaman dulu itu ya, karena saya seneng banget jualan dulu itu, mulai dari tas, dari baju gitu. Terus saya tuh pengen banget produksi sendiri gitu loh Mas. Apa ya kira-kira yang bisa saya produksi sendiri? Akhirnya saya pilih makanan gitu. Kalau dulu jujur aja saya otodidak ya, saya ngeliat di YouTube gitu. Tapi karena kita sekarang udah lebih profesional lagi gitu, maksudnya kita pengen ngasih rasa yang konsisten gitu ya Mas ya. Akhirnya sekarang saya ikut beberapa kursus. Nah, jadi dulu kita bukanya itu berdua dengan adik ipar saya. Terus kami sama-sama pindah ke Lampung. Akhirnya ya buka lagi dengan nama Dapur Aisyah gitu. Tapi ya karena adik ipar saya ada kesibukan lain, akhirnya saya hire orang-orang untuk bekerja di Dapur Aisyah. Karena bikin sendiri nggak bakal bisa Mas. Yang pertama kali saya buat itu bolen Mas, bolen pisang. Kenapa saya pilih bolen pisang? Karena di Lampung itu kan pisang itu banyak ya Mas ya gitu, termasuk tumbuhan yang sangat banyak dan banyak juga diolah untuk oleh-oleh gitu. Jadi makanya saya sepertinya cocok nih kalau bolen pisang gitu loh, dikembangkan untuk ya kedepannya ya buat oleh-oleh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang banyak yang pesen juga untuk oleh-oleh. Ini Dapur Aisyah bukanya di gudang Mas, di gudang, karena ada ruangan khusus lah ya yang bisa kita manfaatin. Kita buka di gudang, tapi lama-lama alhamdulillah pesanannya kan jadi banyak dan udah nggak memungkinkan untuk buka di gudang lagi. Akhirnya
Ya tadi saya memanfaatkan lahan yang kosong di samping rumah untuk bikin dapur yang seperti sekarang ini. Gitu di sini saya melihatnya itu saya pengen bangun brand gitu yang orang itu percaya gitu sama apa yang produk yang dikeluarin. Makanya saya pakai nama Aisyah. Itu mulai saya pakai waktu saya di Lampung. Pemasarannya waktu itu WA Mas. Pesannya lewat WA. Ada Gojek juga, tapi belum ada Shopee Food. Alhamdulillah, bagus banget. Karena ya tadi itu mungkin ada pembedanya ya Mas ya. Maksudnya bolen yang Dapur Aisyah hasilkan itu mungkin lebih lembut gitu kulitnya. Terus bagian dalamnya itu juga, kalau mungkin di toko lain itu pakainya keju yang cheddar. Kalau kita pakai kejunya ya filling gitu. Kalau di tempat lain mungkin ya coklatnya juga beda, di sini coklatnya filling. Jadi kalau bolen di Dapur Aisyah tuh dia itu lebih lumer gitu Mas. Awal rekrut karyawan tuh cuma 2 orang aja untuk gantiin adik ipar saya itu. Dan lama kelamaan itu ya karena pesanannya makin banyak, saya hire lagi 2. Jadi ini sih Mas, saya nggak namanya kita tergantung omset. Jadi emang kita harus gitu juga Mas. Jadi kalau misalnya omset kita masih di bawah 10 juta ya, jangan buru-buru misalnya untuk hire banyak karyawan, jangan ya, itu berbahaya banget ya. Kalau pesanan udah sangat banyak, terus karyawan udah mulai kelihatan repot, udah mulai ini, jadi saya tambah lagi 2 orang gitu, 1 orang, 2 orang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang karyawannya ada 10 orang gitu, dan akan lebih ramai lagi tuh kalau Idul Fitri itu kita bikin kue kering. Jadi kebetulan ada tabungan juga, tabungan kue lebaran itu alhamdulillah banyak banget yang ikutan gitu. Jadi mereka udah menabung dari setahun yang lalu Mas. Ya sampai ribuan toples sih Mas, sampai 2000 toples gitu. Kue kering ya, kue kering. Basahnya belum. Itu belum termasuk hampers juga. Kita juga punya hampers kalau lebaran gitu. Nah itu ya belum termasuk itu, banyak banget sih. Jadi suka dukanya ya pasti ada ya Mas. Selama 2016 sampai sekarang itu ya mulai dari ditipu saya pernah gitu, ditipu karyawan saya pernah gitu. Banyak banget Mas pokoknya. Terus kayak misalnya saya kan ibu rumah tangga, ngebagi waktu sama anak-anak. Kadang ada waktu yang harusnya kita ada untuk anak kita, itu agak sulit sih saya bagi waktu di situ. Itu toh anak-anak udah gede aja gitu loh. Tapi ya alhamdulillah karena tokonya di rumah, mereka tetap ketemu sama saya ya gitu, nggak harus keluar gitu, tapi tetap ketemu. Cuma memang ya namanya ibu rumah tangga ya Mas ya, kadang anak-anak itu butuh ibunya itu hadir gitulah ya, misalnya pulang sekolah atau gimana, saya belum bisa nemenin anak-anak gitu. Karyawan yang tiba-tiba berhenti gitu kan ya, itu sistemnya udah jalan, terus atau karyawan keluar gitu kan, itu kan akhirnya merusak ya, akhirnya merusak usaha kita gitu loh. Akhirnya ada sesuatu yang harusnya kita kerjain jadi terhambat kayak gitu. Tapi alhamdulillah semenjak Dapur Aisyah ini banyak dikenal orang, ya begitu keluar ya banyak lagi yang masuk gitu. Di Dapur Aisyah itu nggak cuma cari karyawan yang udah pintar gitu loh Mas, tapi saya itu kayak mendidik mereka gitu loh, dari yang tidak punya keahlian gitu akhirnya punya keahlian gitu loh, jadi punya keterampilan sendiri Mas gitu mereka gitu. Jadi orang yang punya keterampilan itu pasti lebih dihargain ya Mas ya, artinya punya pekerjaan gitu. Dan saya juga kadang lihat latar belakangnya, saya lihat latar belakangnya bagaimana. Kalau latar belakangnya mungkin ibunya sudah nggak ada atau tulang punggung keluarga, itu saya lebih prioritasin banget gitu loh. Karena ya usaha ini dibangun nggak cuma untuk ngambil untung aja gitu loh, tapi saya pengen dari usaha ini lebih berkah, karena mereka itu sebagai tangga-tangga rezeki saya di Dapur Aisyah ini gitu. Dari mereka ya kita rezeki nggak cuma buat kita loh Mas, tapi buat karyawan juga kayak gitu. Jujur aja setiap ada produk yang baru itu saya harus R&D sendiri Mas. Saya cari rasanya yang pas tuh gimana gitu. Jadi produk yang kita buat tuh nggak salah-salahan Mas. Karena memang customer kita itu lidahnya rewel Mas gitu. Ya, dia tahu Mas yang premium itu yang mana dan nggak premium itu yang mana. Sementara itu kan kenapa orang bisa datang ke Dapur Aisyah gitu ya, tempatnya bisa tahu sendiri kurang strategis ya gitu, sampai mereka harus kesini itu berarti kan niat banget ya Mas ya. Dan ada sesuatu yang saya tawarkan bahwa
produk yang kami keluarkan itu premium dengan bahan-bahan yang halal ya, tentunya halal, terus bahan-bahannya juga nggak sembarangan gitu. Nah saya setiap produk itu saya harus coba dulu gitu Mas, kayak bahan-bahannya itu harus yang benar gitu. Jadi begitu saya coba jual itu cocok gitu di lidah customer dan mereka bisa repeat order. Jadi saya tuh jujur masih megang gitu loh, masih ikut diproduksi gitu. Nggak serta-merta saya kasih ke karyawan itu enggak gitu loh. Dan mereka juga harus ngikutin SOP-nya. Jangan sampai besok bolennya coklatnya dikit, besok coklatnya banyak gitu kan. Semuanya dihitung Mas. Jadi ada gramasinya. Jadi mereka tinggal ngikutin aja, oh segini dan itu konsisten gitu supaya rasanya itu tetap stabil. Yang saya tawarkan kepercayaan sih Mas ya. Jadi saya tuh memang orangnya senang bikin konten Mas. Senang bikin konten gitu-gitu kan. Jadi dari konten itu saya coba meyakinkan apa produk yang saya jual itu, yang saya bikin konten itu ya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan nanti. Jadi begitu mereka datang bisa repeat order gitu, mereka makan enak ya gitu, pantesan aja ini maksudnya rame gitu, kayak gitu sih Mas dari konten-konten itu. Dan dari dari story Mas, jadi tiap hari Dapur Aisyah itu bikin story untuk ya tadi itu kita pakai produk ini untuk pakai bahan ini untuk produk ini. Jadi mereka itu kayak wah tertarik gitu untuk datang. Sampai nyasar nggak? Oh banyak banget Mas yang nyasar, pasti ngeluhnya, ya ampun Mbak, saya kira di pinggir jalan, tau-taunya di sini. Ini jalan buntu ya Mbak? Iya ini jalan buntu gitu. Masya Allah gitu, bisa rame gini ya katanya walaupun di jalan buntu gitu. Ya alhamdulillah sih ya, itu balik lagi tadi ya Allah ya Mas ya, rezeki dari Allah nggak tertukar gitu. Kan konten kita mungkin bisa dilihat sama orang-orang di seluruh Indonesia. Jadi banyak banget yang penasaran pengen nyobain. Tapi di Dapur Aisyah itu karena makanan ya, jadi kita cuma percaya sama Paxel. Jadi kalau Paxel itu nggak bisa ngirim ke kota tersebut ya kita nggak berani juga. Jadi ada yang kirim ke Palembang, ke Jakarta, Bandung. Ke Bandung beli bolen ya, padahal di Bandung banyak banget bolennya. Ini ke Bandung beli bolen gitu. Ke Bandung saya nggak nyangka sih sampai ini gitu. Terus ada ya macam-macam Mas, ke Solo juga iya, ke Jogja gitu. Ya itu Mas, karena kita menjaga kualitas ya kan, terus customer jadi percaya sama kita. Alhamdulillah pernah dipesan juga snack box Dapur Aisyah itu untuk kepresidenan, tim kepresidenan RI 1 dan RI 2 gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada kunjungan ke Pasar Gintung untuk bagiin program pemerintah lah gitu Mas ya. Jadi Dapur Aisyah itu berkesempatan untuk dapat pesanan dari tim kepresidenan. Waktu itu Pak Jokowi sama Ma'ruf ya, Pak Ma'ruf itu Amin itu. Terus ya senang banget sih karena yang untuk dimakan di pesawat Mas, pesawat kepresidenan gitu. Pesanan pertama kali kita ya dari tim kepresidenan itu ya customer saya bilang gitu loh, jangan sampai begini, ini ya Mbak, jangan pakai bahan yang ini, bahan yang itu. Oh iya, insya Allah memang nggak pernah pakai bahan-bahan yang aneh-aneh gitu. Karena nanti bakal dicek Mbak sama dinas kesehatan, sama tim Pas Pampres, dan Pas Pampresnya datang ke sini. Oh ya nggak apa-apa, lihat aja dapurnya gimana dan bahan-bahan yang kita pakai gimana gitu. Ya alhamdulillah kalau memang nggak bagus itu diretur Mas biasanya. Tapi alhamdulillah satupun nggak ada yang diretur sih. Produk-produknya gitu, iya. Dan kalau nggak salah selang 2 tahun itu dia order lagi gitu. Jadi personal branding itu sebenarnya harus ya berdasarkan kejujuran ya Mas ya gitu. Jadi nggak cuma personal branding aja tapi nggak sesuai gitu kan. Ya tadi itu saya personal branding itu kayaknya dari 2000 berapa ya, dari saya jualan tas kayaknya Mas. Jadi kalau sekarang orang-orang baru sibuk personal branding, itu saya branding itu udah saya bangun dari dulu Mas. Sebenarnya customer itu nggak butuh dijualin ya, maksudnya kita menjual produk itu kayak ayo beli gitu. Tapi cukup mereka tuh mengikuti kegiatan kita sehari-hari apa gitu, kayak ini kita lagi bikin ini, lagi bikin bolen gitu. Dan itu akan lebih lebih ngejual gitu loh Mas, lebih menyentuh customer dibanding kita bilang ini ada promo ini. Kadang customer itu bukan butuh promo sih sebenarnya, mereka tuh butuh makanan yang enak gitu loh, yang enak dan anak-anak bisa makan gitu kan gitu. Jadi kebetulan ya Dapur Aisyah itu emang
asalnya dari ibu-ibu yang suka bikin makanan buat anaknya ya gitu. Dan ibu-ibu yang mau bikin makanan buat anaknya itu nggak bisa asal-asal ngasihnya kan. Misalnya kalau kita di toko, maksudnya di tempat lain mungkin kasih banyak pengawet gitu kan, kasih banyak pewarna. Di dapur Aisyah tuh sedikit banget ya yang kasih pewarna, kayaknya nggak ada deh produk kita tuh yang pakai pewarna. Iya, pakainya itu ya paling ya buat wangi itu vanila paling itu. Kalau pewarna nggak ada sama sekali kayaknya. Dapur Aisyah itu dari ibu saya sebenarnya, nama ibu saya Aisyah, dan kebetulan saya punya anak perempuan itu saya namain Aisyah juga gitu. Sekarang itu ya, zaman sekarang tuh banyak banget mas pintunya gitu loh. Jadi kita memang harus ngikutin zaman mas. Nggak bisa kita misalnya terpaku sama cara jualan zaman dulu gitu. Banyak banget sekarang itu caranya, misalnya tadi dengan konten gitu kan, dengan kerjasama sama Gojek gitu, sama Shopee Food, itu sangat ngebantu banget sih gitu. Jadi saya itu kalau bikin, dulu sih saya manfaatin aja ya mas ya, apa yang ada di yang saya punya gitu loh mas, alat yang saya punya. Dulu saya tuh berawal dari pakai hand mixer itu. Hand mixernya juga hadiah dari lomba 17-an suami gitu ya. Terus itu pakai oven tangkring gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak punya alat gitu, alatnya nggak support gitu ya, ya pakai aja yang mau yang bisa di rumah gitu. Misalnya dulu saya memang nggak banyak bikin cake ya mas ya. Saya dulu malah bikinnya tuh yang bisa digoreng misalnya risol kan nggak mesti pakai ini ya, nggak mesti pakai mixer, nggak boleh pakai oven, pakai yang gitu dulu aja mas. Nanti berkembang lagi ya baru kita bikin produk yang setelah kita dapat keuntungannya baru kita puterin lagi untuk alat kayak gitu. Terus ya begitu customer tuh kadang masih lama ya ready-nya. Iya, karena kan nunggu ovennya tuh nggak support dulu gitu. Akhirnya saya beli oven yang lebih gede gitu. Pelan-pelan sih mas, nggak langsung begitu ini saya langsung beli oven ini nggak. Kayak oven convection itu saya beli ini baru-baru ini mas, lebaran tahun lalu. Itu baru kebeli oven convection. Ya itu tadi dari nggak langsung gitu loh mas belinya. Jadi kita nabung dulu gitu kan, dan ngelihat kira-kira perlu nggak nih kita beli kan gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Tapi kalau karena kebutuhannya udah harus beli ya, karena kuantitas penjualan makin banyak kan, akhirnya kita coba beli di situ. Ya alhamdulillah produksinya makin lancar gitu. Saya beli oven second aja dulu mas, iya, karena memang belum yakin sih, maksudnya ini mau dibesar, emang mau semana sih gitu kan, belum yakin sama usaha, jadi belinya yang biasa-biasa aja dulu gitu. Tapi begitu saya lihat, wah ramai nih yang beli, semangat kan kita, udah tabungin, udah banyak duitnya, baru beli oven gitu, kayak gitu. Beli oven idaman. Kalau produk dapur Aisyah itu yang paling best seller itu ini mas, bolen pisang coklat keju. Itu di harga 65.000 satu boxnya. Terus ada juga cake, ada brownies, terus ada gorengan juga, risol mayo, risol jamur, ada dimsum gitu. Banyak mas, sama kalau lebaran tuh kue kering sama lapis legit. Bolen sih mas, kalau bolen tuh paling banyak tuh penjualan tuh sebulan bisa 6.000-an mas. Bolen paling banyak karena memang kita itu produk dari ini sih ya, dari dulu ya. Jadi kayaknya dapur Aisyah itu ya memang deketnya tuh sama bolen. Produk signature-nya dapur Aisyah tuh ya bolen gitu. Orang tahu dapur Aisyah ya bolennya gitu. Ya memang usaha itu harus konsisten sih mas. Memang cuma itu sih kalau menurut saya, dan harus sabar. Ya namanya menumbuhkan brand itu seperti kita menumbuhkan anak gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Nggak bisa instan, itu nggak ada. Kalau dibilang instan tuh nggak ada ceritanya. Ya harus jalanin sakit-sakitnya dulu gitu. Dan itu sih maksudnya kalau ada teman-teman yang mau usaha, ya memang kita harus balik lagi ya, konsisten dan sabar dan berinovasi mas. Karena kalau kita nggak berinovasi, nggak ngikutin zaman ya, itu ya kita tergerus sama orang yang terus aktif kan gitu. Jadi ya kita bakal di situ-situ aja. Menurut saya kalau modal itu modal itu penting juga ya, tapi menurut saya yang penting itu ya tadi itu konsistensi gitu loh. Dan kalau dibilang modalnya nggak ada, insya Allah kalau kita itu nyoba dengan yang tadi ya saya bilang ya, kita menyesuaikan aja gitu loh. Maksudnya saat ini saya nggak punya oven,
Ya jangan jual yang pakai oven, pakai aja penggorengan. Semua orang pasti punya penggorengan nggak sih Mas di rumah, ya kan? Mulai dari apa yang kamu bisa jual aja dari rumah gitu. Jangan langsung ngelihat orang tuh, ih udah hebat ya bisa bikin ini. Ya karena dulunya mungkin nggak langsung bikin kayak gitu loh. Kalau modal kita minim ya kita harus buat dari yang kita punya aja, alat-alat yang di rumah apa gitu. Kayak misalnya risol gitu kan, dimsum itu kan di rumah nggak perlu oven kan gitu. Semua orang insya Allah punya kukusan, semua orang insya Allah punya wajan di rumah. Nah pakai itu aja. Kalau dapur Aisyah itu buka dari jam 7 Mas sampai jam maghrib Mas, 18 ya, 18.00 jam 6. Buat yang penasaran, pengen nyobain cemilan dapur Aisyah, bisa pesen di WA, ada di link bio kita, di Instagram ya, atau juga bisa pesen di GoFood dan ShopeeFood. Namanya Dapur Aisyah Cake and Pastry. Untuk yang mau datang offline, boleh datang ke Dapur Aisyah Cake and Pastry ya. Untuk mapnya ada di Jalan Terusan Pulau Bawean, Sukarame, Bandar Lampung.